Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Salam jumpa sahabat, kami menyapa Anda kembali melalui rangkaian informasi yang kami kemas dalam Buletin Jawa Timur edisi hari Jumat 11 September 2020. Teman-teman redaksi Buletin Jawa Timur hari ini telah menyiapkan informasi yang kami update dari beberapa lembaga penyiaran publik lokal, radio, kabupaten, dan kota di Jawa Timur. Saya Wisnu Dermawan. Di edisi kali ini membuka kebersamaan kita, saya ajak sahabat menuju Kabupaten Tuban. Rekan Ari Agustias dari Pradya Suara Tuban menyampaikan kabar 2 minggu berstatus zona merah, Tuban kembali zona orange. Kabupaten Tuban kembali ditetapkan menjadi zona orange setelah 2 minggu berstatus zona merah. Kabar tersebut diterima setelah Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur merilis data terbaru perkembangan COVID-19 di Jawa Timur. Juru bicara Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Tuban, Endah Nurul Komariati mengatakan, perubahan status zona oranye ditentukan melalui 15 indikator. Dari 15 indikator tersebut, 3 diantaranya kasus konfirmasi positif COVID-19 dapat ditekan, angka kematian akibat COVID-19 menurun, serta angka kesembuhan meningkat. Hal ini sesuai dengan regulasi terbaru perihal COVID-19 yang telah ditetapkan. Data yang dirilis Satgas bahwa jumlah kasus terkonfirmasi positif dalam seminggu terakhir ini, alhamdulillah masih bisa kita tekan 50% dari puncak. Jadi puncaknya kemarin itu sampai ke 72 dalam seminggu, sehingga kalau 50% dari puncak kan 36 maksimal dalam seminggu. Nah, minggu lalu alhamdulillah kita tidak sampai 36. Jadi penurunan kasus 50% dari puncak. Jadi tidak sampai 50%. Kemudian yang kedua, kasus meninggal. Kasus meninggal juga begitu. Kita ketahui kasus meninggal ini puncaknya dalam seminggu kemarin 6 orang. Nah, minggu lalu kita ketahui bahwa 3 orang yang meninggal di data yang dirilis, sehingga masih bisa masuk di range 50% dari puncak. Ari Agustias, Pradya Suara Tuban untuk Buletin Jawa Timur. Dari Kabupaten Tuban kita beranjak ke Kabupaten Blitar. Rekan Ninda Alivia, Persada FM Blitar, mengabarkan hingga akhir Agustus Disnaker Kabupaten Blitar memastikan tidak ada perusahaan melakukan PHK karyawan. Sejak pandemi COVID-19, seluruh perusahaan di Kabupaten Blitar juga mengalami dampak, bahkan beberapa di antaranya harus merumahkan karyawannya. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar Hari Susianto memastikan hingga kini tidak ada perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap karyawannya. Bahkan menurutnya dari sekitar 245 karyawan yang dirumahkan selama pandemi COVID-19 secara bertahap sudah mulai kembali bekerja, sehingga diharapkan aktivitas perusahaan bisa normal kembali. Hanya ia berpesan semua perusahaan yang sudah menjalankan aktivitas lagi wajib menerapkan protokol kesehatan. Untuk Kabupaten Blitar, sampai saat ini, sejak adanya pandemi, itu kalau laporan terkait dengan karyawan yang dirumahkan, memang ada. Namun sampai saat ini untuk yang di PHK belum ada. Harapan kita dari pemerintah tidak ada PHK. Haris menambahkan ada 17 perusahaan yang melaporkan telah merumahkan karyawannya. Secara keseluruhan jumlah perusahaan di Kabupaten Blitar yang mayoritas menengah ke bawah sebanyak 500 perusahaan. Ninda Alivia, Radio Persada FM Blitar. Sementara itu dari Kabupaten Sidoarjo, meski ada beberapa pejabat setingkat kepala dinas positif COVID-19, layanan publik di Kabupaten Sidoarjo tidak terganggu. Laporan selengkapnya disampaikan rekan Panji Harto, Suara Sidoarjo. Sahabat, beberapa waktu lalu, pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Dinas Kesehatan melakukan uji usap kepada 800 pegawai, baik ASN maupun non-ASN, di lingkup pemerintahan Kabupaten Sidoarjo. Sesudah dilakukan tes, ada 40 orang yang dinyatakan positif COVID-19. Ahmad Zaini, pelaksana harian Bupati Sidoarjo, pada Suara Sidoarjo Selasa kemarin menyampaikan, dari ke-40 orang yang dinyatakan positif COVID-19, 8 diantaranya pejabat eselon 2 setingkat kepala dinas. Dari 40 yang positif itu ada 8 pejabat setingkat eselon 2 itu yang mengalami penularan atau positif lah.
Dan yang 8 kepala dinas ini melakukan isolasi mandiri di rumahnya masing-masing, tapi ada juga yang di Delta Sinarmayang. Saya pantau setiap harinya perkembangannya bagus, bahkan saat ini sudah ada 2 orang yang sudah diswab ulang dan negatif gitu loh. Sahabat Akmal Zaini menjelaskan, meski ada beberapa pejabat yang terpapar COVID-19, layanan publik bagi masyarakat Kabupaten Sidoarjo tetap berjalan seperti biasa. Demikian laporan Panji Harto, Suara Sidoarjo. Dari Kota Madiun, rekan Kiki Desilia dari Suara Madiun menyampaikan kabar pemerintah Kota Madiun melaksanakan penyemprotan desinfektan di semua UPD dan lingkungan masyarakat Kota Madiun. Dalam rangka percepatan penanggulangan COVID-19 di Kota Madiun, Pemkot setempat menggelar penyemprotan secara serentak yang digelar di seluruh lingkungan dinas atau kantor. Tak hanya dilakukan di lingkungan kantor saja, namun penyemprotan juga dilakukan minimal sampai radius 200 meter di sekitar lokasi kantor. Seperti yang terlihat di Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kota Madiun, seluruh karyawan mulai melakukan penyemprotan sejak pukul 7 pagi. Penyemprotan difokuskan di ruangan kerja masing-masing hingga menyeluruh ke setiap sudut kantor. Tak hanya itu, penyemprotan juga dilakukan dalam radius minimal 200 meter dari lingkungan kantor. Sedangkan untuk lingkungan pemukiman dilaksanakan oleh warga masyarakat secara mandiri. Sementara itu untuk fasilitas umum dilaksanakan oleh BPBD, Dinas Kesehatan dan KB, PMI, dan Satpol PP. Untuk lingkungan perusahaan, BUMN dan BUMD diharapkan dilaksanakan secara mandiri. Dalam rangka percepatan penanggulangan COVID-19 di Kota Madiun, Pemkot setempat menggelar penyemprotan secara serentak yang digelar di seluruh lingkungan dinas atau kantor. Tak hanya dilakukan di lingkungan kantor saja, namun penyemprotan juga dilakukan minimal sampai radius 200 meter di sekitar lokasi kantor. Seperti yang terlihat di Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kota Madiun, seluruh karyawan mulai melakukan penyemprotan sejak pukul 7 pagi. Penyemprotan difokuskan di ruangan kerja masing-masing hingga menyeluruh ke setiap sudut kantor. Tak hanya itu, penyemprotan juga dilakukan dalam radius minimal 200 meter dari lingkungan kantor. Sedangkan untuk lingkungan pemukiman dilaksanakan oleh warga masyarakat secara mandiri. Sementara itu untuk fasilitas umum dilaksanakan oleh BPBD, Dinas Kesehatan dan KB, PMI, dan Satpol PP. Untuk lingkungan perusahaan, BUMN dan BUMD diharapkan dilaksanakan secara mandiri. Kita menuju Pamekasan, rekan Kholik Maulidi, Ralita FM Pamekasan mengabarkan Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menilai sensus penduduk secara online di Jawa Timur masih relatif kecil. Gubernur Provinsi Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menilai sensus penduduk dan yang mengisi aplikasi secara online se-Jawa Timur masih relatif sangat kecil. Gubernur Hovifah mengatakan, dari jumlah 40,9 juta penduduk di Jawa Timur, sebanyak 34,12 juta penduduk yang tersisa untuk dilakukan sensus penduduk secara offline. Jadi sensus penduduk yang dilakukan sebelumnya kurang lebih sebanyak 6 juta penduduk yang telah dilakukan sensus penduduk. Sensus penduduk dan mengisi aplikasi secara online ternyata masih relatif kecil. Jadi 40,9 juta yang sekarang ini tersisa untuk dilakukan sensus penduduk secara offline masih 34,12 juta. Jadi kemarin baru sekitar 6 jutaan dari 40,9 juta. Hovifah menyampaikan telah memformat keputusan bersama antara Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Sosial terkait dengan dukungan percepatan pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS yang diharapkan percepatannya dapat dilakukan oleh para bupati dan wali kota. Lanjut Hovifah, DTKS ini merupakan bagian penting untuk bisa memaksimalkan presisi dan seluruh intervensi bantuan sosial atau bansos yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten dan kota, oleh Pemprov, apalagi berbagai ragam bansos yang disiapkan oleh pemerintah pusat. Kholik Maulidi, Ralita FM Pamekasan. Dari Pamekasan kita beralih ke Kabupaten Nganjuk. Rekan Agustin Merdekawati mengabarkan Pemkab Nganjuk menganggarkan 1,5 miliar untuk rintisan Selingkar Wilis. Jalan rintisan Selingkar Wilis dari Desa Baculan Locere tembus ke Desa Kalipanggrogol Kabupaten Kediri akan segera dikerjakan. Dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR sudah melakukan tender pengadaan bahan pengerjaan fisiknya. Pengadaan material proyek jalan dibagi menjadi 2 paket, yakni pengadaan bahan lokal
dengan harga perkiraan sendiri atau HPS senilai 649,15 juta rupiah, serta pengadaan aspal kemas atau drum dengan HPS senilai 404,92 juta rupiah. Total anggaran untuk proyek tersebut sebesar 1,05 miliar rupiah. Kepala Dinas PUPR Nganjuk Gunawan Widagdo mengatakan pengadaan bahan lokal yang dimaksud adalah material batu pecah dan batu kebal untuk pembangunan makadam, dan bahan tersebut nanti diambil dari lokal Nganjuk, tidak boleh dari luar. Meski mewajibkan penggunaan bahan lokal, menurutnya kualitasnya juga harus sesuai standar, baik tingkat kekerasan maupun ukuran yang sesuai kualifikasi. Selain batu pecah, bahan yang juga dibutuhkan adalah pasir uruk dan timbunan pasir batu atau siru. Selain bahan lokal tersebut, menurutnya untuk aspal keras atau drum yang diproduksi Pertamina tetap ditender. Dari Agustin Merdikawati, Suara Anjuk Ladang Anjuk. Informasi berikutnya kita menuju Kabupaten Ngawi. Rekan Henti Ludiana, Suara Ngawi mengabarkan Disparpora Kabupaten Ngawi menggelar Tour de Museum. Untuk menggugah kembali rasa memiliki, menjaga dan melestarikan budaya, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ngawi menggelar belajar bersama di museum atau Tour de Museum di Museum Trinil Kabupaten Ngawi. Zainal Fanani, Kabid Kebudayaan Disparpora Kabupaten Ngawi mengatakan, tujuan kegiatan ini antara lain untuk merefresh kembali salah satu pelajaran sejarah yang ada di Museum Trinil serta melihat langsung bentuk peninggalan bersejarah. Zainal juga mengatakan kegiatan ini dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan, mulai pengecekan suhu badan, wajib bermasker, tempat cuci tangan, hand sanitizer, serta jaga jarak yang harapannya bisa mencegah terjadinya penyebaran virus COVID-19. Henti Ludiana, LPPL Suara Ngawi. Sementara itu, rekan Mega Kristi dari RGR Tulungagung membawa kabar Bupati Tulungagung mengapresiasi keikutsertaan PMII dalam menanggulangi COVID-19. Bupati Tulungagung Dr. Andes Marioto Birowo MM membuka acara pembekalan relawan COVID-19 di Kabupaten Tulungagung yang dilaksanakan di Pendopo Kongosarum Kusumaning Bongso. Kegiatan tersebut diikuti oleh tim Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Tulungagung, Tagana Tulungagung, dan PMII Cabang Tulungagung. Dalam sambutannya, Bupati Tulungagung Dr. Andes Marioto Birowo MM menyampaikan rasa terima kasih kepada PMII, Tagana, dan seluruh anggotanya yang telah berpartisipasi dalam pendampingan psikologi mantan pasien COVID-19 di Kabupaten Tulungagung mulai bulan Juli 2020. Selanjutnya, Bupati berharap partisipasi sekalian dalam hal yang lebih luas lagi, yakni sosialisasi tentang pencegahan dan penanggulangan COVID-19 kepada masyarakat secara luas di Kabupaten Tulungagung, sosialisasi budaya memakai masker dengan tertib dan benar, serta sosialisasi protokol kesehatan secara masif. Bupati juga mengharapkan agar semuanya diberikan kesehatan dan dapat melaksanakan tugas sesuai dengan perannya masing-masing, khususnya PMII, Tagana, dan Satgas COVID-19 Kabupaten Tulungagung dalam kesukarelaannya membantu masyarakat. Acara dilanjutkan dengan pengarahan oleh Kepala Dinas Kesehatan Dr. Kansil Rahmat dan Kepala BPBD Kabupaten Tulungagung Suroto. Saya Mega Kristi, 90,1 RGR FM Tulungagung. Dari Lumajang, Bupati Lumajang kembangkan wisata melalui Angkasa Yuda dan Sikatan. Laporan selengkapnya disampaikan rekan Bobi Wijayanto dari Suara Lumajang. Thoriqul Haq, Bupati Lumajang, berkeinginan untuk membangun sektor pariwisata melalui kegiatan militer. Angkasa Yuda dan Sikatan Daya, keduanya merupakan kegiatan latihan perang militer yang dipusatkan di Desa Pandanwangi, Kecamatan Tempe. Hal itu disampaikannya saat menyambut kedatangan Komandan Komando Pembina Doktrin, Pendidikan dan Latihan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, Letjen AM Putranto, di Dusun Taman Sari Bawah, Desa Kaliuling, Kecamatan Tempur Sari, Rabu kemarin. Seperti yang telah diketahui, pemerintah Kabupaten Lumajang saat ini tengah memprioritaskan pembangunan di sektor pariwisata. Pembangunan sektor pariwisata diharapkan lebih dikembangkan dan bisa terekspos sehingga mampu meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar lokasi wisata. Sementara, Letjen AM Putranto, Komandan Komando Pembina Doktrin, Pendidikan dan Latihan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, mengaku senang dengan keramahan masyarakat Tempur Sari. Menurutnya, sebuah keramahan masyarakat lokal merupakan modal utama yang wajib dimiliki untuk mengembangkan potensi wisata di daerah. Bobi Wijayanto, Suara Lumajang FM,
mengabarkan. Sementara itu dari Kabupaten Pasuruan, rekan Wildan Asrori, Suara Pasuruan mengabarkan Bupati Pasuruan HM Irsad Yusuf membuka secara resmi pelaksanaan Pekan Sosialisasi dan Orientasi Perguruan Tinggi atau Pasopati Universitas Yudarta Pasuruan. Bupati Pasuruan HM Irsad Yusuf membuka secara resmi pelaksanaan Pekan Sosialisasi dan Orientasi Perguruan Tinggi Pasopati Universitas Yudarta Pasuruan Rabu kemarin. Pembukaan pengenalan kehidupan kampus ini juga disaksikan pengasuh Ponpes Ngalah, Kyai Haji Soleh Bahrudin, Rektor Universitas Yudarta, Dr. Haji Khalid Murtado, Direktur Banjati Pasuruan, Dedi Aji, dan undangan lainnya. Sementara itu, Bupati Irsad Yusuf mengajak kepada para mahasiswa untuk bisa peka terhadap lingkungan sosialnya. Salah satunya dengan membantu pemerintah daerah dalam memerangi penyebaran COVID-19. Peran mahasiswa menurut Bupati sangat penting, lantaran bisa menjadi contoh baik yang nantinya bisa diteruskan kepada masyarakat. Ditambahkannya, ajakan untuk memerangi COVID-19 adalah salah satu contoh konkret yang diharapkan dapat dilakukan oleh hampir 1.000 mahasiswa baru Universitas Yudarta Pasuruan. Wildan Asrori, Suara Pasuruan. Rekan Isyatun Hania dari Suara Gersik mengabarkan Dinas Satpol PP bersama Polres serta TNI ajak calon bupati dan calon wakil bupati untuk mengingatkan masyarakat akan pentingnya bermasker dan menghindari kerumunan. Menuju pemilihan kepala daerah 2020, Dinas Satpol PP Kabupaten Gresik yang tergabung dalam tim pengamanan bersama dengan Polres dan TNI gencar mengingatkan masyarakat agar selalu mengedepankan protokol kesehatan. Kepala Dinas Satpol PP Kabupaten Gresik Bapak Abu Hasan mengatakan bahwa pihaknya melakukan kegiatan pembagian masker dan ikrar bersama para calon bupati dan wakil bupati. Sekarang ini kita lakukan pembagian masker dan ikrar bersama calon. Mudah-mudahan berangkat dari hari ini yang dilakukan, yang dikomandani oleh Pak Kapolres Gresik, calon, para pendukung dan masyarakatnya sadar bahwasanya kerumunan-kerumunan yang seperti kita lakukan bersama saat ini tidak menguntungkan dan sangat membahayakan untuk penyebaran COVID. Harapannya, cara pilkada yang akan diselenggarakan tanggal 9 Desember nanti tidak menimbulkan klaster-klaster baru di Kabupaten Gresik. Yang menjadi atensi kita bersama, bagaimana ada evaluasi yang telah kita lakukan di pasca pendaftaran calon kemarin. Pada proses-proses tanggal 9 Desember nanti, mudah-mudahan apa yang diniatkan bersama oleh penyelenggara pemilu kada, yaitu tetap menjamin daripada pelaksanaan pemilu kada dengan mengedepankan COVID. Artinya biarlah pemilu kada itu berlangsung, tapi jangan sampai ada penambahan kasus lagi di pemilu kada. Saya Isyatun Hania dari Suara Gersik melaporkan untuk Buletin Jawa Timur. Dari Kota Blitar, rekan Kirana Nisa Mahardika FM Kota Blitar mengabarkan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Blitar segera ajukan jadwal ekskavasi lanjutan ke BPCB Jawa Timur. Sobat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Blitar mulai mempersiapkan langkah untuk melanjutkan ekskavasi Candi Gedok. Triiman Prasetyono, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Blitar dikonfirmasi Baipon Kamis 10 September 2020 mengatakan akhir Agustus lalu telah melakukan pembersihan bersama warga di sekitar lokasi penemuan situs. Pada hari pertama setidaknya ada 100-an warga yang terlibat, sedangkan 5 hari berikutnya dilanjutkan oleh beberapa warga yang sebelumnya ikut membantu ekskavasi awal bersama BPCB Jawa Timur. Triiman menyebut dari kegiatan itu warga kembali menemukan susunan batu bata yang terstruktur dan serpihan gerabah yang diduga merupakan peninggalan masa Kerajaan Majapahit. Temuan itu selanjutnya dilaporkan ke BPCB Jawa Timur. Triiman mengaku telah melakukan koordinasi dengan BPCB. Perihal ekskavasi lanjutan, Triiman menyebut masih akan dikoordinasikan secara internal lingkup pemerintah kota lebih dulu. Jika jadwal sudah ditentukan, selanjutnya akan diajukan ke BPCB Jawa Timur. Dari temuan yang dulu pada pertemuan yang penemuan oleh BPCB itu, kemudian kita menyiapkan untuk ekskavasi yang lanjutan. Ini sekarang lagi diatur untuk waktu. Kemarin sudah ke BPCB dan berikutnya BPCB nunggu penjadwalan dari kita. Sementara itu, Sobat, pemerintah Kota Blitar telah menyiapkan anggaran sebesar 131 juta rupiah untuk ekskavasi lanjutan Candi Gedok yang ditargetkan berlangsung tahun ini. Kirana Nisa, Mahardika FM. Dan sahabat, informasi terakhir dari Kabupaten Banyuwangi,
rekan Akbar Wiana Belambangan FM mengabarkan pasien COVID-19 terus meningkat. Polresta Banyuwangi giatkan razia protokol kesehatan COVID-19. Aparat penegak hukum di Banyuwangi terus gencar melakukan penegakan dengan rutin menggelar razia penerapan protokol kesehatan. Langkah ini dilakukan menyusul semakin meningkatnya kasus positif COVID-19 di Banyuwangi. Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Arman Asmara mengatakan setiap hari sedikitnya ada 300 pelanggar protokol kesehatan. Salah satunya tidak bermasker. Bagi warga yang masih membandel tidak bermasker, petugas langsung memberi sanksi sosial seperti menyapu tempat umum. Dia menambahkan seiring masih tingginya angka pelanggar atau warga tidak menggunakan masker, dirinya mewacanakan adanya sanksi denda bagi warga yang membandel tidak bermasker saat berada di luar rumah. Menurutnya, pengusulan wacana tersebut sudah diajukan ke Pemkab Banyuwangi. Sementara itu, guna menyadarkan agar warga taat aturan dalam menggunakan masker, pihaknya terus melakukan sosialisasi sekaligus membagikan masker gratis kepada masyarakat. Dengan pembagian masker tersebut diharapkan bisa menjadi langkah awal kepedulian masyarakat terhadap COVID-19 yang hingga saat ini masih mewabah. Akbar Wiana melaporkan. Seluruh rangkaian informasi dari Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio, Kabupaten, dan Kota di Jawa Timur yang terangkum dalam Buletin Jawa Timur edisi hari Jumat 11 September 2020 telah kami hadirkan. Saya Wisnu Dermawan undur diri. Selamat beraktivitas. Kita jumpa kembali di Buletin Jawa Timur edisi berikutnya. Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradia, Suara Tuban, Malowopati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.